Yang berikutnya yang harus selalu kita ingat, saudara. Dalam hidup ini ada 3 hal yang dapat menghancurkan kita. Hati-hati dengan 3 hal ini, saudaraku. Yang pertama adalah amarah. Marah boleh, tetapi orang yang dipenuhi amarah itu yang tidak boleh. Itu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Alkitab mengatakan apa? Orang bodoh adalah orang yang selalu apa? Marah dalam hidupnya. Kemarahan diidentikan dengan kebodohan oleh Amsal. Karena itu hati-hati dengan hal ini ya. Saudaraku, perhatikan yang kedua. Keangkuhan dan kesombongan adalah sesuatu yang bisa menghancurkan kita. Iblis, saudaraku, Lucifer, hancur ya karena apa? Kesombongannya. Maka sekarang saudara hati-hati. Yang berikutnya, dendam dan sakit hati, waspada dengan penyakit ini. Ini bisa sangat berbahaya. Kalau Anda terluka, kalau Anda dendam, saudara-saudara, maka sesungguhnya yang rugi adalah dirimu sendiri, saudara. Maka dari itu saudara renungkan, berhati-hatilah terhadap ketiga hal yang tadi saya sebutkan. Ada 3 hal dalam hidup ini yang tidak boleh hilang, saudaraku. Yang pertama adalah iman dan pengharapan. Selalu pikirkan ini, saudaraku. Yang kedua adalah ikhlas dan tulus. Saudaraku, ikhlas dan tulus ini adalah memiliki kerelaan. Termasuk apabila Anda kehilangan sesuatu. Kehilangan apapun, whatever itu namanya. Sahabat, teman, uang, ya apapun. Belajar ikhlas dan tulus. Dan jangan lupa, selalu jujurlah. Karena itu yang akan membuat Anda naik level di hadapan Allah. Saudaraku, ada 3 hal lain yang begitu berharga dalam hidup ini yang harus selalu Anda ingat. Yang pertama adalah keselamatan. Ya, ini adalah hal penting yang tidak boleh diabaikan sebab keselamatan ini tidak dapat Anda cari dengan melakukan apapun dalam hidup ini. Ini cuma diberikan oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma sebagai bentuk apa? Anugerah. Saudara mau amal baik, seberapa baik sih kita? Saudara misalnya mau sembahyang ya, misalnya Tuhan Yesus suruh Anda sembahyang 7 kali dalam 1 hari. Seberapa kuat sih kita sembahyang 7 kali dalam 1 hari? Tidak akan sempurna ibadah-ibadah kita. Hanya kasih dan kemurahanlah yang menyebabkan kita diselamatkan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang berharga. Yang kedua yang Anda tidak boleh lupakan adalah keluarga, saudara. Ya, ibarat bola kristal, kalau ini pecah saudara akan sulit untuk memperbaikinya. Jagai keluargamu. Suami jagai istrimu, ya istri jagai suamimu, orang tua jagai anak-anakmu. Ayo kita saling menjaga seorang akan yang lain. Ya, sebab apa? Ada waktunya orang-orang itu hilang atau pergi dari hidup kita. Suamimu bisa suatu saat pergi dari hidupmu. Kalau nggak diambil Tuhan ya diambil pelakor. Hanya 2 itu. Betul nggak saudara? Suamimu suatu saat akan pergi, ya. Yang pertama diambil Tuhan, yang kedua diambil pelakor. Hari-hari ini saudara, para pelakor jaya, saudara-saudara. Di mana-mana hidup pelakor, saudara. Nah istri-istri kalau saudara nggak waspada, wah habis saudara ya. Jangan salahkan para pelakor. Siapa tahu Anda nggak pinter jagai suamimu, ya. Tapi sebaliknya para suami juga jaga itu istri ya saudara ya. Cintai itu istri. Makanya saudara yang ketiga yang ya begitu berharga dalam hidup kita adalah cinta kasih. Saya mau kasih tahu. Anda boleh membangun keluarga tapi kalau sudah gak ada cinta buat apa? Iya, saudara duduk minum kopi bersama, sekalipun Anda kasih tuh kopi dengan gula begitu banyak, tapi kalau Anda duduk dengan suami yang menyebalkan dan tidak ada lagi cinta, maka kopi itu akan sangat pahit rasanya, saudara. Kenapa? Karena yang pahit di mana, saudara? Di hati ini. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cinta kasih itu penting. Bangun cinta kasihmu dengan keluargamu, saudara ya. Karena itu hal yang sangat berharga. Ada 3 hal yang lain ya, yang tidak pernah pasti dan jangan kejar ini saudaraku. Yang pertama adalah ini, kejayaan. Saya mau tanya, kerajaan mana sih yang begitu jaya? Negara mana sih yang pernah ada begitu hebat? Kerajaan, kuasa dan kejayaan begitu luar biasa, tapi toh runtuh pada akhirnya. Iya, kita lihat pemerintahan Romawi yang pernah menyalibkan Yesus, hari ini pemerintahannya tidak ada lagi. Bekasnya juga tidak ada. Saudara, lenyap, kejayaan bisa runtuh. Apalagi ini, saudara.
Saudara boleh kejar ini mati-matian pagi, siang, sore, malam. Lupa ibadah, lupa pelayanan, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan. Kerja, kejar kekayaan. Saya mau tanya, sampai kapan kita mau dapatkan kekayaan yang bisa membuat kita bahagia? Saya mau kasih tahu, saudara gak akan pernah puas dengan kekayaan yang ada. Saudara gak akan pernah puas dengan apa yang dikasih hari-hari ini, kalau Anda gak belajar bersyukur untuk apa yang kau punya. Saudara, kekayaan kalau engkau gak syukuri, saudara-saudara, tidak akan membuat engkau bahagia. Benar saudara, saudara gak akan pernah merasa puas. Hari ini bisa beli Avanza, senang pakai Avanza. Besok ada tetangga pakai apa? Innova. Innova kayaknya keren ya. Kita berdoa yuk beli Innova. Berhasil beli Innova. Tetangga sebelah udah ganti Fortuner. Miskin lagi dia saudara. Iya, dan begitulah hidup manusia itu. Kalau nggak belajar bersyukur dan yang dikejar namanya kekayaan. Sampai lupa segala-galanya. Lupa istri, lupa anak. Saudara, saya mau kasih tahu, Anda adalah orang yang rugi di dunia ini. Kenapa? Firman Tuhan ngomong apa sih? Firman Tuhan ngomong begini. Bagi orang-orang yang diperkenan oleh Allah, tidur pun diberkati. Amin. Yang lebih kerennya dikatakan apa? Tuhan menyuruh orang-orang berdosa untuk menyimpan, untuk menimbun. Pada akhirnya apa? Untuk diberikan kepada anak-anak Tuhan yang sedang tidur. Ya, sedang tidur tapi diperkenan oleh Allah. Sing susah mereka, sing cari mereka, yang suruh menimbun mereka. Tapi berkatnya saudara untuk anak-anak Tuhan yang sedang tidur. Katakan amin. Tapi bukan berarti Anda habis ini tidur terus. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya Anda tidur aja diberkati oleh Tuhan, saudaraku ya. Ini perlu kita renung sama-sama. Sebab apa? Saya mau kasih tahu. Kalau Anda hari ini bangga dengan kekayaanmu, Anda orang yang paling tidak beruntung. Kenapa saudara? Alkitab ngomong apa? Sebab yang disebut kaya adalah mereka yang dianugerahi Allah untuk apa? Menikmati berkat-berkat Tuhan. Punya tapi gak menikmati buat apa saudara? Betul ya saudara? Punya tapi gak menikmati. Maka dari itu saudaraku, hati-hati dengan kekayaanmu. Sebab dengan kekayaan itu bisa membuat engkau berkenan di hadapan Allah. Tapi juga sebaliknya engkau menjadi tidak berkenan di hadapan Allah. Sesuatu yang tidak pasti selain kekayaan adalah mimpi. Boleh punya mimpi. Tetapi saudara, jangan kelamaan mimpinya. Segera bangun. Saudara, hadapi kenyataan. Perjuangkan tuh mimpi. Jangan mimpi terus ya. Ya, anak-anak kan suka begitu. Tadi malam saya ketemu anak-anak muda. Saya tanya ke depan, 5 tahun ke depan, saya pengen jadi ini. Saya pengen jadi ini. Mimpi saya ini, mimpi saya itu. Boleh. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana meraihnya. Gereja ini punya mimpi, saudara. Saya waktu masuk ke sini punya mimpi. Bahkan saya sudah membuat maket, ya. Gereja ke depan ini akan seperti apa. Tetapi kadangkala saya kalau melihat fakta dan kenyataan, Tuhan, apakah mungkin mimpi ini akan terlaksana? Kadang-kala saya seperti itu saudara. Karena apa? Karena memang tidak mudah mengejawantahkan mimpi ke dalam aksi. Ke dalam tindakan praktis saudara. Tak mudah untuk dilaksanakan. Orang boleh buat program bagus. Orang boleh punya perencanaan bagus. Tetapi begitu eksekusi tak semudah yang Anda bayangkan. Iya, karena itu saudaraku, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. 3 hal yang membentuk hidup kita, dan saudara mau tidak mau, saudara harus masuk ke dalam momen ini, yaitu apa? Pengalaman. Pengalaman pahit seringkali Tuhan pakai untuk bentuk kita. Belajar mengampuni, belajar kerendahan hati, belajar menerima diri lewat pengalaman. Apalagi yang membentuk kita? Kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati Anda gak akan pernah bisa dibentuk Tuhan. Yang ketiga, bekerja keras, saudara. Ini adalah orang yang tidak mudah menyerah, saudara. Hasil, kalau Anda mau sukses, Anda mau berhasil, saudaraku, ingatlah akan hal ini. Tekad dan kemauan. Tanpa tekad dan kemauan, Anda gak akan bisa sampai ke sana. Ya, kerja keras penting, tapi kalau nggak ada tekad dan kemauan. Yang kedua apa? Fokus pada visi. Ini penting, saudara. Visi kita perlu punya. Kita perlu mimpi, kita perlu visi, tapi kita harus fokus untuk meraihnya. Tetapi di atas semua itu, ini yang terpenting, yaitu apa? Berkat Tuhan, saudara. Tanpa diberkati, semuanya menjadi sia-sia, saudaraku.
yang terakhir dari 3 hal penting yang harus selalu diingat oleh kita semua adalah bahwa apa? Ada 3 hal yang tidak pernah kita tahu. Karena itu saudara harus selalu ingat ini. Yang pertama adalah rezeki. Betul saudara? Saudara boleh buka toko di sebelah, buka jualan yang sama. Di sebelah jualan yang sama. Iya, saudara saya mau kasih tahu. Rezeki itu datang dari Tuhan, amin. Dan Tuhan tuh gak pernah salah loh kasih rezeki sama sampean saudara. Ada bagianmu masing-masing saudara-saudara. Dan karena itu saudara syukuri setiap rezeki yang ada. Dan carilah rezeki dengan halal, dengan takut Tuhan. Karena rezeki akan membawa kita hidup dalam damai sejahtera saudaraku ya. Yang kedua yang tidak pernah kita tahu yaitu apa? Siapa yang tahu saudaraku? Umur kita ini siapa yang tahu? Ada seorang hamba Tuhan lagi memberkati pernikahan saudara. Khotbah berapi-api, tiba-tiba bruk, langsung game over saudara. Meninggal saat itu juga saudara. Siapa yang tahu umur kita? Maka kalau dikasih umur panjang, bersyukurlah. Dan itu adalah kesempatan Anda. Dan yang terakhir ini khusus untuk anak-anak muda. Siapa yang tahu jodohnya? Gak ada yang tahu kan saudara ya? Siapa yang nyangka kalau tulang rusuk saya itu gedenya minta ampun saudaraku ya. Ini beneran saudara ya. Saya kadang-kadang kalau lihat jalan sama istri saya kalau dia pakai hak tinggi itu nggak pede saya ya. Harus jinjit saya jalannya. Mosok begini saudara. Kan nggak lucu ya saudara. Tapi saudara, Tuhan kasihnya itu saudara. Nggak nyangka saudaraku ya. Suatu kali saya jalan sama teman saya pendeta. Pendeta ini tinggi banget, tinggi sekali. Tinggi besar, gagah, suaranya keren. Istrinya dong unyil saudara, kecil banget. Ya ampun istrinya. Kami berjalan berempat ya. Ada yang bilang gini, kayaknya salah pasangan mereka ini. Tapi itu kan menurut manusia saudara ya. Tapi Tuhan kasihnya luar biasa. Sekalipun gede dan nyengkal sakitnya luar biasa, harus diterima. Itu adalah jodoh yang Tuhan kasih. Saudara gak akan pernah tahu bagaimana agar Anda dapat menerima jodoh dari Tuhan. Berdoa supaya apa yang Tuhan kasih itu benar-benar sungguh-sungguh menjadi berkat. Nah saudara, ingatlah 3 hal yang tadi itu supaya kita menjadi semakin dewasa. Lalu bagaimana agar kita menjadi dewasa saudara? Dari elang ini yang pertama kita pelajari apa namanya change. Yaitu apa? Berubah. Kalau kita tidak mau perubahan, saya mau pastikan Anda akan ditinggal oleh perubahan. Terlebih di zaman yang serba sangat high tech seperti sekarang ini saudara-saudara. Iya, ini sudah mengalami perubahan yang luar biasa saudaraku. Kita siap atau tidak? Kita harus siap, kita harus mau berubah. Sebab tanpa perubahan Anda akan ditinggalkan oleh perubahan. Gereja kalau tidak mau berubah, maka gereja akan ditinggalkan cepat atau lambat. Ke depan kita akan menghadapi apa yang namanya AI yang sekarang ini sudah merajalela. Saudara kalau suatu kali misalnya mendengar suara saya, wajah saya, tapi saya bilang begini, jangan percaya Yesus, sebab Yesus bukan juru selamat. Gak usah heran, kenapa saudara? Karena AI sudah bisa meniru itu saudara. Suaranya sama, ya, gerakan mulutnya sama, ya, tetapi apa yang disampaikan berbeda. Hari ini semua sudah terjadi. Bagaimana gereja bersikap? Makanya saudaraku, mari kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau membayar harga untuk sebuah perubahan, cepat atau lambat kita akan ditinggalkan saudaraku ya. Maka karena itu saudaraku, mari kita tinggalkan cara kerja yang lama, pola-pola yang lama. Dulu kalau ke gereja suka terlambat-terlambat, mulai sekarang jangan lagi deh yang kayak begitu. Kasih waktu buat Tuhan yang terbaik ya. Kalau bisa sebelum waktunya sudah siap. Masing-masing berdoa di hadapan Allah, minta berkat Tuhan. Supaya ibadah yang akan saudara jalani adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Pelayanan yang mungkin selama ini yang penting sekedarnya, yang penting seadanya, berubah. Kenapa? Karena kita tidak sedang melayani gereja, kita tidak sedang melayani gembala, tetapi kita melayani Raja di atas segala raja yang telah menyelamatkan hidup kita. Give the best, kasih yang terbaik saudara. Kalau kemarin-kemarin kita ngasih persembahan hitung-hitungan sama Tuhan dan kita nggak sadar bahwa berkat yang kita terima datang dari Tuhan dan bahwa kita harus mengelola dengan takut akan Tuhan, mari mulai hari ini kita selalu memberi dengan sukacita. Sebab saya mau kasih tahu, setiap taburan yang baik juga akan ada tuaian yang baik. Amin. Bebaskan diri kita dengan masa lalu yang membelenggu kita.
Yang membuat kita sering kali nggak bisa maju apa? Selalu nengok ke belakang. Dulu gereja ini begini, dulu gereja ini, itu dulu saudara. Saya kan berkali-kali bilang ya, ganti pemimpin, ganti cara berpikir, ganti cara bekerja. Kalau kita selalu berorientasi dulu, dan dulu, saudara akan tertinggal di sana. Sementara kita harus maju untuk melihat apa perubahan yang Tuhan mau kerjakan, saudara. Ini saya mau kasih tahu. Karena apa? Karena gereja ini sedang ingin Tuhan bawa untuk apa? Naik level. Anda siap? Makanya saya bilang juga sama majelis, siap gak untuk perubahan? Siap gak untuk membayar harga, saudara? Kalau kita gak berani taruh untuk hal ini, maka kita gak akan siap untuk melihat terobosan. Dan yang terakhir, saudaraku, ya, yang terakhir kita mau berbicara bahwa apa? Dalam segala kelemahan kita dan ketidakmampuan kita, Tuhan adalah kekuatan, Dia yang akan memampukan kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.